Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa yang harus dilakukan ketika market dalam keadaan tidak pasti. Apa maksudnya di sini keadaan tidak pasti? Pasti teman-teman lihat ya bahwa saat ini market cryptocurrency ini sedang mengalami koreksi. Dan koreksi ini disebabkan oleh banyak hal atau multifaktor. Pertama ini adalah isu perang yang terjadi di bulan April, kemudian tuntutan SEC terhadap keseluruhan ekosistem di kripto, dan ketiga ya ini adalah potensi resesi di Amerika Serikat, yang mana berbagai katalis negatif tersebut akhirnya berdampak ke market. Padahal April kemarin kita baru saja ada event ya yang namanya Bitcoin halving, di mana reward dari para miner itu dipotong setengah. Dan sekarang yang terjadi ini market koreksi ya, padahal ini kan momentumnya halving. Kok malah portonya ya yang halving? Jadi kita harus memahami bahwa faktor eksternal ini ternyata terlalu kuat untuk mempengaruhi market, terutama market kripto. Jadi yang koreksi ini sebenarnya teman-teman bukan hanya market kripto, tapi juga market keuangan yang lain. Jadi kita harus sabar ya, karena teman-teman kita yang berinvestasi di instrumen apapun ini juga terkena imbas dari efek ini. Dan di sini apa sih yang harus kita lakukan ketika keadaannya seperti ini ya? Saya bilang keadaannya nggak pasti ya. Apakah US beneran resesi? Apakah tuntutan SEC dikabulkan? Dan apakah sekarang kita akan memasuki era perang? Jadi di sini ada banyak sekali hal yang harus kita bahas, tapi mungkin pertama kita lihat dulu ya chart dari Bitcoin, di mana kita baru saja memperoleh close yang bearish ya di sini. Maksudnya apa sih close yang bearish? Di sini kita melihat tingginya volume penjualan selama April, yang mana di sini terbentuklah bearish engulfing. Jadi bearish engulfing itu adalah candle yang menunjukkan tingginya penjualan yang terjadi selama bulan April. Jadi ini kita lihatnya monthly chart ya. Dan di sini ada kemungkinan yang besar ya Bitcoin ini melakukan retest ya ke dalam area di monthly chartnya. Kalau kita bisa lihat di sini 45.000 sampai 50.000 ya. Balik lagi, semua yang kita ungkapkan di sini ini bukan saran, bukan nasihat jual atau beli. Kita hanya mengobservasi secara objektif menggunakan technical research. Jadi di sini nggak ada ya ajakan untuk menjual atau membeli. Nah di sini kenapa Bitcoin ini berpotensi ya melakukan yang namanya bull trap, karena kita lihat di sini monthly chart ini close cukup bearish dengan volume penjualan yang tinggi, dan kita back lagi ya, kembali lagi ke dalam range ini, sehingga memang besar kemungkinan next area yang dites ini adalah 45.000 sampai 50.000. Dan di sini kita lihat ya dynamic EMA-nya mulai melakukan catching up, yang mana bisa menjadi dynamic support. Apakah ini saatnya untuk panik? Sebenarnya kalau teman-teman lihat perspektif jangka panjang, ini kita bisa lihat chart 6 bulanan Bitcoin. Apa yang terjadi? Nah, lalu timbul pertanyaan, apakah ini saatnya untuk panik? Karena sebenarnya kalau kita lihat perspektif jangka panjang, ini nggak ada yang perlu dipanikkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di 2020, terutama bulan Juli, kita lihat di sini chart melakukan yang namanya break market structure, atau area high sebelumnya ini di break. Dan kita bisa melihat ya di sini setelah break kita lihat dua candle hijau lagi, atau dua candle bullish lagi ya di sini, bukan hijau warnanya putih, tapi yang mana di sini kalau kita lihat di 2021 sampai mau selesai ya ini 2022 awal ya, selama 12 bulan ini kita mengalami yang namanya kenaikan, dan sekarang memang kita juga melakukan break market structure di chart 6 bulanannya ya. Yang mana apa sih yang bisa kita lihat ya di sini? Jadi kita melihat potensi namanya break market structure. Jadi memang ada chance dua candle 6 bulanan lagi atau 1 tahun ke depan ini masih ada potensi hijau. Karena kalau kita lihat di sini masih close ya, ini 2 bulan lagi. Jadi teman-teman harus pahami secara long term memang chance market crypto ini masih ya ada kemungkinan naik sampai akhir tahun 2025. Balik lagi, bukan ajakan menjual atau membeli. Jadi di sini memang keadaan market ini sedang nggak pasti. Ada chance kita memang dibawa turun dulu ke 46.000, ke 45.000, atau ke 50.000. Tapi kalau kita lihat perspektif jangka panjang, ya ini memang besar sekali kemungkinan kita masih akan run sampai tahun 2025 akhir. Nah, apa yang harus dilakukan ketika market ini sedang tidak pasti seperti ini? Pertama, teman-teman memang harus punya conviction ya dengan
apa yang teman-teman investasikan. Bahwa cycle-nya ini besar kemungkinan ini sampai akhir tahun 2025. Dan kalau kita lihat dari perspektif jangka panjang, memang selama market ini masih naik, yaitu selalu ada yang namanya penurunan, yang mana itu membuat market ini jauh lebih sehat ya, membentuk struktur pasar yang sehat. Jadi teman-teman pahami, punya conviction, punya kesabaran, dan kalau memang teman-teman ini mudah panik, mohon maaf nih ya, mungkin dihapus dulu ya PNL-nya atau dihapus dulu aplikasi tradingnya, nanti dibuka lagi lah ketika semuanya ini udah fresh dan juga udah siap. Karena balik lagi, teman-teman ketika panik, ini yang terjadi justru mengambil keputusan yang tidak rasional. Karena teman-teman harus pahami mana nih yang buat trading dan juga mana nih yang buat investing. Kalau memang trading, ya ini harus ada yang namanya area invalidasinya di mana. Tapi kalau teman-teman di sini niatnya mau invest, ya teman-teman harus hold dan punya perspektif jangka panjang terhadap aset yang diinvestasikan. Nah, tips yang kedua, kalau teman-teman punya conviction tinggi terhadap sesuatu, manfaatkan area ketika Bitcoin ini mengalami penurunan ini untuk membeli beberapa aset kripto yang lain yang mana dia memiliki potensi ya untuk mengalami kenaikan. Karena memang kalau kita lihat area adanya koreksi atau dip ini adalah area yang tepat ya untuk membeli. Jadi kita harus melakukan reverse engineer ya, apa yang mayoritas orang pikirkan. Biasanya kan kalau lagi hijau ini mereka seneng-seneng beli, tapi kalau merah ini pada takut beli. Nah ini harus teman-teman reverse dan buat ya ini waktu ketika Bitcoin koreksi dan memang ada chance ya Bitcoin ini going lower. Di situ kita manfaatkan ini ya untuk membeli beberapa aset-aset yang kita anggap menarik, karena saya pribadi pun juga nanti juga akan banyak membeli ya ketika ada diskon nih. Jadi kalau ada diskon harusnya teman-teman lebih seneng karena dapat entry yang lebih bagus dan lihatlah perspektif 2 tahun ke depan ini. Jadi kita jangan lihat 2 bulan ke depan ini karena price action-nya ada chance sangat choppy, sangat messy, sangat volatil ya untuk 2 bulan ke depan ini. Dan disitulah ya para holder sejati, para investor dan juga para trader yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang menahan capital, yang menahan emosi, melakukan strategi yang tepat, itu benar-benar diuji. Karena memang keadaan dan juga dinamik di market ini cepat sekali berubah. Dan kita juga menunggu konfirmasi untuk bisa melihat arah market. Dan kalau kita lihat udah di monthly ya ini memiliki ya probabilitas yang tinggi memang akan adanya yang namanya market koreksi. Selanjutnya, teman-teman di sini fokus di market spot dulu. Apa ini maksudnya fokus di market spot? Jadi kalau teman-teman membeli suatu aset tanpa margin ya, ini kan berarti teman-teman hanya seperti menjual dan membeli barang. Dan di sini tidak ada utang ya, atau tidak ada yang namanya leverage. Tapi kalau di sini teman-teman fokus di derivatif ya, tapi pakai leverage tinggi untuk buy the dip, itu adalah hal yang tidak bijak sama sekali. Karena ketika market ini yang terjadi flip against our side ya seperti ini dan kita terus membeli dengan leverage ya di 10 kali turun lagi 10 kali lagi, ini namanya kita averaging down dan ini sangat tidak tepat kalau teman-teman punya perspektif jangka panjang. Karena apa yang harus teman-teman lihat di sini, kalau spot ini jauh lebih santai. Jadi ketika market turun ya beli terus, ketika market turun akumulasi terus, lihat potensi sampai 2 tahun ke depan dan manfaatkan segala diskon yang ada. Tapi kalau teman-teman di sini punya kecenderungan untuk turun dikit beli tapi pakai leverage, ada poin di mana terjadi kapitulasi ya, di mana harganya ini akan turun dengan signifikan kemudian melakukan V-shape. Nah, ketika ini terjadi ya ini para trader, para spekulan yang menggunakan leverage yang sangat tinggi, di sini mereka akan terkena stop loss dan di sini harus sangat dihindari ya teman-teman, karena teman-teman pasti bisa terkena yang namanya margin call. Jadi saran memang apalagi kalau buat pemula ini jauh lebih tenang, jauh lebih secure, jauh lebih stable untuk teman-teman gunakan market spot. Jadi jangan sekali-sekali ya sentuh ya leverage, sentuh margin trading ketika marketnya ini lagi choppy kayak gini. Itu akan sangat berbahaya terutama bagi para pemula dan lebih baik kita sustain untuk jangka panjang. Kenapa? Karena marketnya ini akan ya ada chance seperti ini ya memang. Dan sebelum kita kembali lagi ke fase yang mudah seperti ini, kita jangan sampai membakar portofolio yang kita miliki di fase-fase yang sulit seperti ini. Jadi fase sulit ini yang terbaik itu adalah bertahan.
Nah, selanjutnya sediakan setidaknya 50% cash. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah teman-teman kan paham ya, misalkan teman-teman mau membeli sesuatu, itu yang paling ideal memang teman-teman membelinya itu dengan 10% ya maksimal dari total capital yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman ini terlalu berat, ini namanya teman-teman over trade, oversizing. Dan ketika teman-teman oversizing dan tidak bisa mendiversifikasi, apalagi yang amit-amit ya, kalau ada yang all in ya di satu aset, nah ini ketika turun, ini drawdown-nya ini keseluruhan ya aset yang teman-teman miliki. Jadi dari awal sampai akhir kita ungkapkan ke teman-teman, janganlah teman-teman ini yang namanya all in terus cuman masuk satu aset. Karena yang terjadi adalah ketika market ini turun, ini kegerus semua aset yang teman-teman miliki. Jadi jangan sekali-kali ya teman-teman punya kecenderungan untuk all in ke satu aset tertentu, dan ketika keadaan seperti ini, ketika teman-teman well diversify dan sediakan at least 50% ya di cash, ini teman-teman ketika harga ini masih turun, teman-teman punya amunisi ya untuk serok lagi ya, dan di situ memang diuji ya mentalnya, apakah teman-teman ini berani membeli ketika merah atau enggak, karena mayoritas memang ada kecenderungan ya suka membeli ketika market ini sedang hijau. Jadi sama nih, misalkan oke, saya punya uang 100 juta untuk invest di market crypto. Nah ini berarti kalau keadaannya nggak pasti kayak gini, ya 50% mungkin teman-teman alokasikan ke dalam aset tertentu, tapi 50%-nya yang lain ini bisa teman-teman hold dulu di cash. Karena apa? Karena ketika posisi yang ada, yang 50% ini misalkan lagi floating, mengalami penurunan, nah ini teman-teman masih punya ya cash yang ada di sini. Jadi jangan dibakar ya semua amunisinya sebelum waktu yang mudah ini kembali lagi. Tips selanjutnya adalah lihat nominal koinnya, jangan lihat PNL-nya atau lihat portofolio kita. Kenapa? Karena ada kecenderungan ketika market ini turun, nah ini kita melihat ya akun kita mengalami yang namanya penurunan, dan bagi siapa saja pemula ataupun bahkan yang udah lama di market, ini sangat tidak enak ya kita melihatnya seperti ini. Karena balik lagi selalu ada mental accounting bias, dan harusnya memang kita fokusnya ini jangan lihat di nominalnya. Anggap aja ya nominalnya ini hanya tipuan. Kita sedang bermain game misalkan. Kita akumulasi koin-koin ini sebanyak-banyaknya. Misalkan koinnya itu adalah 20.000 koin ya. Dan kita memiliki koin ini kita akumulasi ketika harganya $1. Kalau kita ini memiliki price target dalam jangka panjang, kita tahu nih projectnya ini blue chip misalkan. Nah ini at some point dia bakal $10. Nah ini kita lihat aja ya jumlah koinnya ya, jangan kita lihat nominalnya. Jadi kita fokus di berapa banyak koin yang kita miliki, dan di sini misalkan kita mau melakukan pembelian ya kita fokus aja dengan jumlah koinnya. Dan at some point ya ini kita bisa melihat ya target atau price yang memang kita inginkan. Dan ini sangat membantu, saya pun juga melakukan strategi yang sama. Jadi ketika market ini crash atau market ini mengalami penurunan dan saya memiliki beberapa posisi ya yang masih floating, di sini saya fokus aja akumulasi koin sebanyak-banyaknya. Misalkan sekarang $1, tapi saya yakin pada suatu saat nanti ini bakal $10, saya fokus lihat nominalnya, saya fokus lihat jumlah koinnya, tapi saya nggak fokus lihat nominalnya. Dan itu sangat membantu psikologis yang saya miliki, terutama ketika market ini sedang nggak pasti kayak gini. Selanjutnya adalah jangan melakukan revenge trading. Apa ini maksudnya revenge trading? Ini misalkan kita mengalami yang namanya loss. Misalkan kita loss 10% dari total portofolio yang kita miliki. Nah, kalau di sini teman-teman pengen balikin loss 10%-nya dengan merisikokan 5 kali lebih gede ya. Misalkan, ini kalau misalkan saya berhasil di trade ini, saya akan mengganti loss saya ini. Nah ini tidak boleh teman-teman lakukan, karena ketika teman-teman memiliki mindset untuk melakukan yang namanya revenge trading, di sini teman-teman hanya akan memberikan damage yang lebih besar ke portofolio yang teman-teman miliki. Nanti malah teman-teman ya yang ada ini malah minus 20%, minus 30%, bahkan bisa kehilangan semua yang teman-teman miliki. Jadi revenge trading ini sangat tidak disarankan sama sekali, karena mindset manusia itu ketika sudah mengalami yang namanya kekalahan atau salah lah dalam suatu hal,
ini ada kecenderungan ya teman-teman, mereka ini tidak merasa percaya diri. Dan ketika tidak merasa percaya diri, yang mereka lakukan ini adalah membuat keputusan yang semakin tidak rasional. Dan itu akan sangat berbahaya karena ketika di sini kita berkecimpung di dunia pasar keuangan, satu itu kita harus memiliki objektivitas yang tinggi dalam melihat market. Dan kalau di sini kita udah nggak pede duluan nih mau lihat chart, nggak pede duluan nih mau membeli suatu aset tertentu, ya kita stay away dulu karena nggak ada yang memaksa ya teman-teman harus involve ketika keadaan market ini sangat tidak pasti seperti yang kita alami sekarang. Dan yang terakhir, jangan salahkan diri kita sendiri ya. Ingat teman-teman, robot trading yang paling canggih di dunia ya, milik BlackRock, ya, milik perusahaan-perusahaan besar itu pun juga akurasinya sekitar 40%. Jadi intinya di sini adalah membatasi kerugian yang teman-teman akan peroleh, dan itulah seni ketika teman-teman melakukan yang namanya money management. Jadi teman-teman harus memahami bahwa di sini tidak ada yang mudah. Tapi ketika teman-teman ini sudah mencoba, jangan terlalu keras ke diri kita sendiri karena kita bisa kontrol inputnya. Yaitu input ini terkait dengan strategi yang kita miliki, terkait dengan pendekatan yang kita miliki untuk entry, terkait dengan money management kita, terkait dengan cara kita riset, tapi kita nggak akan pernah bisa kontrol outputnya. Output ini hanyalah milik market. Dan ketika kita ya di sini terlalu berfokus ya ke outputnya, kita tidak akan bisa ya melihat dengan wajar ya. Dan kalau kita di sini fokusnya ke outputnya, kita tidak akan bisa memberikan input yang terbaik atau effort yang terbaik karena di sini input kita bisa kontrol ya, dari strategi trading, kemudian sizing kita ketika membeli suatu aset, kemudian misalkan di sini pendekatan riset kita, misalkan di sini strategi exit kita. Nah ini semua bisa kita kontrol, tapi satu hal yang nggak bisa kita kontrol itu adalah output yang akan terjadi di market. Jadi harus teman-teman pahami, bisa kontrol inputnya tapi nggak bisa kontrol outputnya. Kita harus berusaha yang terbaik, tapi tetap kita juga harus menyerahkan diri ya semuanya pada market. Karena market ini adalah hakim yang paling adil. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat satu atau dua hal dari yang saya ungkapkan. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.